kau mengawali seluruh langkah hidupmu. 3, 2, 1. Karena kamu telah menyucikan dirimu oleh ketaatan kepada kebenaran, sehingga kamu dapat mengamalkan kasih persaudaraan yang tulus ikhlas. Hendaklah kamu bersungguh-sungguh saling mengasihi dengan segenap hatimu. Perhatikan baik-baik ayat itu. Karena kamu telah menyucikan, ini kata kerja. Kamu telah menyucikan, itu kata kunci yang malam ini kita akan dengar. Kata menyucikan itu dalam bahasa asli ditulis haknitso. Haknitso itu dalam bahasa Yunani. Lalu dalam bahasa Inggris King James dibilang purified. Purified itu dibilang begini, artinya karena kamu telah dimurnikan, kamu telah disucikan, kamu telah dibersihkan. Oleh siapa? Oleh penebusannya. Natal malam ini kita bahas tentang sebuah mujizat, sebuah kehebatan Allah, sebuah rancangan Allah. Kalau Maria tidak akan mengandung kalau dari roh, tidak mungkin. Kalau itu tidak terjadi, Paskah tidak akan mungkin terjadi. Jadi Natal ini berbicara tentang kehebatan Allah, kemahakuasaan Allah. Yesaya pasal 7 ayat 14. Kamu akan mendapat tanda, seorang perempuan muda akan mengandung dari roh. Yesaya pasal 7 ayat 14 itu tanda, itu yang dibilang mujizat. Tanpa didekati oleh seorang pria, maka dia hamil, dan itu dibilang karya Allah. Natal bicara tentang sebuah pekerjaan yang maha hebat. Nah, malam ini bicara tentang tadi kata menyucikan dirimu. Dalam bahasa Inggris dibilang purified. Purified itu artinya telah dimurnikan, kamu telah dibersihkan, kamu telah dimandikan, kamu telah dibasuh. Kelahirannya dia kerjakan itu. Amin. Amin. Kita dalam bahasa Inggris dibilang purified. Kita dibasuh, kita dimandikan. Kelahirannya, Alkitab menulis dalam Matius pasal 7 itu daerah Naftali dan Sebulon yang dulu ada dalam kegelapan, mereka melihat terang. Natal itu bicara tentang pohon terang. Yesus sendiri berkata, akulah terangku. Sebenarnya penebusan sudah terjadi waktu dia lahir. Sebenarnya, kalau tanpa karya yang terjadi dalam kandungan Maria, Paskah tidak akan terjadi. Kuburan tidak akan terbelah. Itu hanya peristiwa setelah Roh Allah bekerja. Jadi Natal malam ini itu penuh mujizat. Amin. 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 Natal itu bicara tentang sebuah mujizat. Saya senang sekali ayat ini setelah merenungkan dari bahasa asli. Kamu telah dibasuh, kamu telah dikuduskan, kamu telah dimandikan. Setelah dibasuh dan dimandikan dirimu, engkau akan taat hidup dalam kebenaran Allah. Nah, kalimat selanjutnya, oleh ketaatan kepada kebenaran. Kenapa orang yang taat itu orang yang lahir baru, orang yang sudah dibasuh, orang yang dimandikan, orang yang dimurnikan melalui kelahiran Kristus. Yesus harus lahir dalam hidup kita. Amin. Nah, baru kita taat kepada sebuah kebenaran Allah. Orang yang dapat dibasuh, orang yang hidup di luar Tuhan, orang yang tidak lahir baru, tidak akan mungkin dia hidup dalam ketaatan dalam sebuah kebenaran. Tidak mungkin. Tidak mungkin. Hanya orang yang lahir baru. Kalau Yesus sudah lahir, itu Natal. Amin. Nah, kata menyucikan itu tertarik sekali. Dia bukan hanya menyucikan, dia memandikan kita. Asli bahasa Yunani dibilang haknitso. Dengan kata itu yang disebut, dia memurnikan umatnya, dia melayakan. Kelahiran dia itu menguduskan, dia mengangkat kita yang terbuang, dia melayakan kita yang setuju. Katakan amin. Di Natal itu bicara tentang seorang bayi. Yesaya pasal 9 ayat 5 begini, masih bayi tapi lambang pemerintahan ada di atas bahu. Ada bayi yang sehebat itu, tapi malam ini dia bukan bayi lagi, dia raja. Tapi coba ukurannya, masih bayi, tapi dia dibilang bapak yang kekal, penasihat yang ngajari beraja damai. Ini bayi, ya lah. Ada bayi yang sehebat itu, hanya Tuhan. Amin. 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 Kan dibilang begini, lambang pemerintahan ada di atas bahunya. Dia masih kecil, dia baru lahir, dia dibilang penasihat ajaib. Kapan ada bayi yang jadi penasihat ajaib? Makanya waktu Farisi dan ahli Taurat, waktu ketemu 12 tahun di bait Allah, mereka berkata, anak siapa ini? Kau semua pertanyaan dia jawab, kau semua hal dia tahu.
disebut Bapa yang kekal. Ada bayi yang sehebat itu, tapi ini kita sedang rayakan dia. Amin. Amin. Dia bayi, dengan bayi-bayi dia lebih hebat. Amin. Saya waktu renungkan 1 tahun ini, masih bayi kok dibilang raja. Makanya Herodes marah harus bunuh dia. Herodes merasa tuh ada yang menyayangi dia tuh. Ya tuh. Masih bayi kok dibilang raja. Masih kecil kok dibilang raja. Siapa dia? Lalu dia bilang begini, kalau kamu pergi sembah dia, datang beritahu aku pergi sembah. Tapi Majus tidak dapat pesan dari Tuhan melalui malaikat lewat mimpi. Kamu pergi lewat jalan lain. Marah Herodes. Orang yang dimandikan, orang yang dimurnikan, orang yang telah dibasuh, kalimat-kalimatnya perhatikan. Dia akan taat melakukan kebenaran. Ini karena ketaatan kepada Tuhan, ini yang bisa bikin nakal. Dan dia bilang begini, kami saja untuk kepentingan Tuhan saja. Amin. Subtemanya melalui Natal, Kamar Adat Pengusaha Papua semakin memahami kasih persaudaraan dan meningkatkan ekonomi orang asli Papua. Karena dia sadar dia berbagi meja kemarin. Berarti dia masih hidup. Ada orang yang terima miliaran, belasan miliar rupiah dan tidak sadar. Dia pakai sendiri. Dia tidak bagi kasih itu kepada orang lain. Tapi kalau orang yang sudah dibasuh hidupnya, yang Yesus sudah lahir sendirinya, dibasuh dimulaikan dengan cara apa? Yesus harus lahir. Amin. Yesus harus lahir dalam hidup kita. Itu nah, orang yang dibasuh. Waktu Yesus hadir dalam hidup kita, ada pujian bilang begini. Dia jamah segenap hidupku dan beri damai di hatiku. Semua telah berubah dan aku tahu Yesus jamah ku jadi baru. Manusia lama diubah. Saya paling senang lagu itu. Tadi sore saya baru tiba dari Serui. Saya diperintahkan langsung khotbah. Saya siap kok enggak? Namanya prajurit Kristus baik atau tidak baik waktunya harus khotbah kan? 5 hari saya di Serui. Khotbah tanggal 3 di Natal. Hari Minggu pagi gembala suruh saya khotbah lagi. Dari malam Natal pemuda seluruh Serui. Bupati mereka bikin lalu suruh dia khotbah. Pesawat lapor jam 11:30. Trigana antar saya jam 8 pagi di bandara. Bandara tidak ada sinyal. Kamanap. Dia pun daerah jadi tahu. Saya bilang jengkelnya, saya bilang begini. Ini kabupaten tertua. Provinsi Papua 9 kabupaten, ini salah satu kabupaten tertua. Sekarang 29 kabupaten kota, ada 20 kabupaten baru ini tidak dibangun. Saya jengkel sekali. Kenapa tidak dibangun? Karena pemimpinnya koruptor. Kita butuh pemimpin yang lahir baru, yang sudah dimurnikan, sudah dimandikan, sudah ada Yesus dalam hidupnya. Amin. Yang dia bilang begini, hidupku sudah jadi baru. Ada pujian tadi loh. Hidupku diubah. Kalau hidupku jadi baru, saya akan mengimpartasikan kata Immanuel, Immanu dan El. Itu dia di dalamku, Immanu dia tinggal di dalamku. El itu Eloah, artinya Allah. Dia dibilang El Gibor, El Shaddai. Kata El di depan, tapi kata Immanuel dipakai El di belakang. Immanu dia di dalamku. Allah yang tinggal bergerak di dalamku, bukan di luar. Lalu pegang tangan dengan seperti seorang anak, bapak pegang anaknya, lalu berjalan. Tidak, kata Immanuel, Allah tinggal di dalamku. Natal itu bicara tentang kelahiran seorang bayi yang hebat, dan Allah yang menyatakan dirinya manusia yang dinamakan Immanuel. Itu Natal. Amin. Amin. Jadi kata Immanuel itu ada dua kata, Immanu dan El. Makanya Yesaya pasal 7 ayat 14 itu. Bantu saya buka Yesaya 7:14 multimedia. Multimedia di luar ya. Pendeta Jerry bantu saya baca dengan suara yang keras. Nubuatan tentang kelahiran Yesus. Pendeta Jerry mau dimakan bantu saya. Yesaya 7 ayat 14. Yesaya 7 ayat 14, sebab itu Tuhan sendiri yang akan memberikan kepadamu suatu pertanda. Sesungguhnya seorang perempuan muda mengandung dan akan melahirkan seorang anak laki-laki, dan ia akan menamai dia Immanuel. Immanuel. Pertanda toh, seorang perempuan muda akan mengandung,
Sesungguhnya seorang perempuan muda mengandung dan akan melahirkan tanpa didekati oleh seorang laki-laki. Ini yang dibilang Natal itu sebuah mujizat. Karya Allah dan tangan Allah yang hebat. Amin. Setuju? Kita beri tepuk tangan buat Tuhan Yesus. Kalau mujizat itu terjadi, penyaliban tidak mungkin terjadi. Kalau bayi itu tidak dikandung, tidak dilahirkan. Saudara, di laboratorium Yahudi, DNA Yesus setelah diperiksa, kromosom X dan Y, kromosom X itu mewakili darah bapak, Y itu mewakili darah ibu. Saudara tahu, harusnya kalau kita ini kromosom darah X and Y, X dan Y, X itu mewakili bapak dan Y itu mewakili mama, itu harus 23, X-nya, Y 23. Kromosom darah setiap manusia, biar dia dari Eropa, Amerika, dia benua Australia, benua Afrika, ada 5 benua, kromosomnya tetap 46. Tapi tahu Yesus, kromosom X itu 23, Y hanya 1. Y itu mewakili ayah, benar-benar dari roh. Amin. Amin. Dalam ilmu biologi, ilmu kedokteran, itu kromosom darah kita ini X dan Y, itu darah dari mama dan darah dari papa, itu 23. Ini ilmu kedokteran yang harus jelaskan. Tapi saya sedang baca buku itu sekarang. Penelitian terbaru. Tabut perjanjian yang selama ini dikubur, rupanya itu ditemukan oleh Yahudi di bawah salib Yesus. Dan di tutup tabut perjanjian itu ada darah yang sudah kering. Setelah peneliti Yahudi yang besar Amerika, si siapa itu saya lupa namanya, Ron White, dia ambil darah itu bawa ke laboratorium Yahudi. Lalu dia berkata bahwa tolong periksa darah ini darah siapa. Ditemukan dalam di atas tabut perjanjian. Ada videonya di YouTube. Lalu waktu diteliti, diperiksa di laboratorium Yahudi, kromosom darah Yesus hanya 24. Jadi Y itu hanya 1, X itu 23. X itu mamanya Maria, darah mamanya. Tapi Y 1. Saudara tahu dalam ilmu kedokteran, kromosom darah bayi kurang 1 atau 2 saja bisa gugur. Kromosom Yesus 23 dari mewakili ayah, laki-laki 23 tidak. 22 tidak. Tapi dia bisa hidup. Berarti dia Allah. Dia Tuhan. Amin. Amin. Kita beri tepuk tangan buat Tuhan Yesus. Kromosomnya hanya 24. Hanya 24 kromosom darah. Kita ini lengkap. 23, 46. Makanya hidup tidak gugur bayinya. Kalau kromosom darah bayi dalam kandungan kalau kurang, pasti gugur. Pasti gugur. Pendeta kan harus belajar semua. Pasti gugur. Saya tanya 3 kepala puskesmas di gereja yang masih aktif, mereka bilang benar. Kalau kromosom darah bayi yang dikandung kalau kurang, pasti gugur. Tapi Yesus kromosom mewakili pihak laki-laki atau ayah 22 tidak ada, hanya 1. Hebat. Berarti benar dia Allah. Amin. Berarti benar dia dikandung dari Roh Kudus. Itu yang dibilang Natal itu sebuah mujizat. Amin. Kita beri tepuk tangan buat Tuhan Yesus. Kita lanjut ayat-ayat tadi ya. Sebab itu Tuhan sendiri yang akan memberikan kepadamu tadi ya. Oh ya, akhirnya dia dinamakan Immanuel. Sudah ya. Kita kembali ke 1 Petrus 1 ayat 22 tadi. Saya jelaskan. Kalau kita pulang, saya juga sudah lapar. Ini kalau lama-lama nanti ya, ini refleksi Natal saya di depan. Emang ada refleksi Natal membuat dia tertarik untuk dengar, tapi nanti masih banyak waktu toh. Oke, ayat 22. Karena itu kamu telah menyucikan dirimu. Nah, orang yang tadi dimandingkan, dibasuh, diampuni, itu orang yang bisa melakukan ketaatan dan hidup dalam seluruh kebenaran Allah. Orang yang sudah dimandikan. Orang kalau sudah lahir baru lihat, saya pusat kawan ini, saya dengan nyata ini SPP kan sama-sama tapi kakak kelas. Jadi David ajar saya nakal.
Tapi hari ini kami ketemu di gereja. Itu bilang kawan, saya buka kelas ya, tuh saya buka kelas. Saya BPK. Dia Linda Taima David ini buka kelas. Sekarang kawan, dulu kamu jadi nakal di sama singa. Tapi akhirnya kita bertobat semua. Saya ketemu Ibu Sukalisno, tunya. Dia peluk saya baru waktu saya khotbah baru. Dia ikut anaknya Jerry tunya yang sekarang KPU. Itu majelis di gereja. Masuk Tisno datang dengar khotbah Natal baru bilang itu anak murid yang paling nakal itu dia. Dan dia bisa jadi pendeta. Saya bilang itu di tangan Tuhan itu debu bisa diubah jadi emas. Karena ada Immanuel. Amin. 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 Kita punya masa depan semua. Amin. Ya, saya selesai ayat tadi. Dirimu ketaatan kepada kebenaran sehingga kamu dapat mengamalkan kasih persaudaraan. Orang kalau tidak dimandikan, tidak dibasuh, tidak dilahir baru. Kasih persaudaraan ini dibilang begini. Dalam bahasa saya dia bilang, dalam bahasa Inggris dia bilang love, tapi dalam bahasa Yunani dibilang agapao, agape. Untuk mengasihi orang lain kita butuh agape, kasih Allah. Ini bukan kasih yang sembarang. Yang dibilang kasih eros dan kasih yang lain, oh itu kasih yang berharap balas. Natal membutuhkan kasih agapao, agape. Nah, dia mengulang lagi, perhatikan di situ. Hendaklah kamu bersungguh-sungguh saling mengasihi. Di situ juga disebut pakai kata agapao, agape. Walaupun bahasa ini ditulis pakai love. Saya tadi cek-cek dalam bahasa asli. Oh, bukan kasih sembarang. Kalau orang yang lahir baru, ada Allah dalam hatinya, kasih Allah tanpa pamrih. Yesus berhidupnya, Yesus pernah tuntut balas. Nah itu dimana agapao, agape. Ini bukan kasih persaudaraan yang biasa-biasa. Terjadi antara Saul dan Daud dan Nathan. Tapi itu tulus Yonatan buat. Akhirnya Mephiboset cucu dari Yonatan. Daud ketika jadi raja, dia tidak lupa kebaikan Yonatan. Mephiboset ini pembantu daripada keluarga Saul. Waktu bawa begini jatuh lalu kakinya patah. Dia jalan lumpuh, pincang. Dan jadi orang yang tidak punya apa-apa. Padahal oyangnya atau opahnya pernah jadi raja di Israel. Benar ya Bapak? Cucunya nama Mephiboset. Tapi Daud waktu jadi raja dia tidak pernah lupa diri. Hari-hari ini orang jadi pemimpin lupa. Orang bilang habis manis sepan buah. Tapi Daud tidak punya karakter seperti itu. Dia waktu dengar Mephiboset itu cucunya, cucu Saul tapi anak dari Yonatan. Daud perintahkan, jemput dia makan semeja dengan saya. Itu kasih yang tulus. Dia pernah ingat, Yonatan pernah bela saya di hadapan ayahnya. Yonatan pernah selamatkan nyawa saya. Tapi hari-hari ini nyawa pun jadi hilang. Dan orang jadi pemimpin lupa kita. Saya tidak tahu itu biasanya rasa. Kita butuh Tuhan malam ini. Amin. Yang dia punya kasih yang namanya agape. Ini bukan kasih eros dan kasih yang lain, bukan. Bukan kasih persaudaraan biasa, bukan. Saya tadi cek dalam bahasa sendiri pakai kata agape. Itu kasih Allah. Dan agape itu terjadi di Natal. Dia memberikan hidupnya tanpa minta balas. Itu Natal yang sesungguhnya. Kalau kita lakukan seperti Allah lakukan, sebenarnya kita sedang menerapkan Natal itu kepada orang lain. Amin. Kalau kemarin kau lakukan kepada mama-mama yang tidak mampu bagi meja, itu sudah Natal. Kenapa? Agape, memberi tanpa balas. Itu Natal. Kadang-kadang orang pikir Natal itu pesta, bukan. Natal bicara kemurnian kasih Allah. Karena begitu besar kasih Allah ke dunia ini, itu agape. Kasih Allah, agape Allah. Nah, agape itu yang disebut di situ. Saya waktu pertama dengar tema
kasih tema ini. Teman-teman tadi mengeluh, ini kayak tidak nyambung. Setelah kami teliti dari bahasa asli, wah bicara tentang kasih Allah, bukan kasih persaudaraan, kasih eros dan kasih yang lain, bukan. Bukan. Ini bicara agape. Amin. Nah, tapi bicara tentang kehebatan Allah. Amin. Hanya orang yang dimandikan, dimurnikan, disucikan. Orang yang lahir baru dia akan melakukan ketaatan, melakukan seluruh perintah Allah